Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Siang-siang makan rujak, Cakep. sambelnya pedes, jangan sambil ngelamun. Artinya Kang Iwan. Bapak Ibu kawan pajak, kita bahas aktivasi akun. Aktivasi akun. Cortex ini ya. Cortex ya. Perkenalkan saya Iwan yang akan menemani kawan pajak dalam perbincangan aktivasi akun Cortex. Dan tentunya saya tidak sendiri kawan pajak. Kali ini saya ditemani oleh Kang Dedi Permana dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 selaku penyuluh pajak Kang Dedi ya. Iya, betul. Halo Kang Dedi, apa kabar nih Kang Dedi? Alhamdulillah, kabar baik Kang Iwan. Semoga kawan pajak juga dalam keadaan sehat walafiat. Wah ya amin. Semoga kawan pajak juga dalam keadaan sehat ya kawan pajak. Sebagaimana doa Kang Dedi tadi. Jadi Kang Dedi sebelumnya kan kita podcast itu terkait SPT tahunan ya. SPT tahunan, betul. SPT tahunan melalui aplikasi baru ya. Aplikasi baru ya yang sedang marak ini ya, sedang booming ya. Ya yang memang harus dijalankan Harus ya. dijalankan mau tidak mau ya. Betul. Aplikasi Cortex ya Kang Cortex Dedi ya. saat ini. Ya, nah kemarin waktu kita bahas terkait SPT tahunan itu, ada 2 langkah awal yang harus kita siapkan sebelum kita bisa melakukan pelaporan melalui aktivasi Cortex. Betul. Pelaporan melalui Cortex maksud kami. Yang itu kalau tidak salah yang satu adalah aktivasi akun, Ya. yang kedua adalah pengajuan kode otorisasi ya. Iya, Jadi betul. Dua-duanya harus diselesaikan ya. diselesaikan ya. Nah, berarti yang pertama kita akan membahas nih terkait aktivasi akun mungkin Kang Dedi ya. Ya, aktivasi akun. Aktivasi akun. Nah, pada kesempatan kali ini kawan pajak kita akan bahas terlebih dahulu terkait aktivasi akun. Nanti mungkin di podcast berikutnya kita akan bahas terkait kode otorisasi Kode ya. otorisasi ya. Ya, oke. Kang Dedi, kalau aktivasi akun itu sendiri itu apa sih Kang Dedi sebenarnya? Kalau aktivasi akun ini terkait Cortex ya, Ya, aktivasi akun Cortex. Kang Iwan. Jadi sama seperti DJP online ya, setiap wajib pajak itu mempunyai saluran untuk melaporkan SPT-nya secara elektronik ya. Nah, ketika melaporkan secara elektronik tentu kita punya wadahnya ya, wadahnya juga secara elektronik gitu ya, secara elektronik atau online begitu ya. Nah, sebelum kita akan melaporkan tentunya kita harus mempunyai akunnya dulu untuk login ya, istilahnya gitu. Sama seperti mungkin kalau kita punya media sosial gitu ya, kita harus login dulu. Sebelum login kan kita harus membuat akun dulu seperti itu ya. Nanti setelah kita punya akun tersebut, ya, akun Cortex-nya, setelah bisa login, baru kita bisa melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunan gitu. Makanya aktivasi akun ini sebenarnya hanya mengaktifkan akun online kita gitu sebagai wajib pajak di Cortex, di aplikasi Cortex. Oh, jadi aktivasi akun ini sarana kita supaya bisa login masuk untuk memanfaatkan aplikasi gitu ya. Iya, betul. Memanfaat aplikasi untuk melaporkan SPT tahunan. Melaporkan SPT tahunan. Baik, kawan pajak. Nah, ini Kang Dedi, kalau aktivasi ini berarti menjadi pintu awal ya, pintu awal sebelum kita berhasil melakukan kegiatan apapun di Cortex ya. Betul ya, loginnya ya, maksudnya kita masuk dulu ke aplikasi tersebut, harus punya akun gitu. Nah ini Kang Dedi kan beberapa kawan pajak ini kan kondisinya berbeda-beda ya. Ya. Kondisinya berbeda-beda. Bisa jadi berbeda satu sama lain ya. Ya. Untuk melakukan aktivasi akun ini apakah mereka kemudian bisa melakukan cara yang sama atau berbeda Kang Dedi? Berbeda Kang Iwan, karena kondisi wajib pajak mungkin satu sama yang lain berbeda ya. Ada yang paling mudah itu
sebenarnya yang sudah memiliki akun DJP online. Sudah memiliki akun DJP online. Sudah memiliki akun DJP online sebelum 1 Januari 2025 sudah diaktifkan ya. Kemudian dia sudah pemadanan NIK dan dengan NPWP. Nah, itu kondisi sangat ideal ya. Karena apa? Karena sebenarnya Cortex ini adalah data dari DJP online ya, dimigrasikan secara sistem kami itu ke Cortex ya. Makanya sebenarnya data itu sebenarnya sudah ada. Datanya sudah ada. Data-data wajib pajak itu sebenarnya sudah ada dari DJP online jika kawan pajak sudah mengaktifkan. Nah, dari DJP online tersebut ya dimigrasikan ke Cortex. Nah, si wajib pajak atau para wajib pajak ini ketika akan login tinggal lupa kata sandi saja. Karena akunnya sebenarnya sudah ada gitu. Akunnya sudah ada, tinggal di lupa kata sandi karena kita butuh password atau kata sandi untuk masuk ke Cortex seperti itu. Jadi sangat mudah ya kalau untuk kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online kemudian sudah sudah pemadanan ya. Ya, betul. Itu kalau pemadanan itu sebenarnya Kang Didi itu setiap orang wajib pemadanan atau bagaimana itu Kang Didi? Atau sebenarnya datanya dari DJP sudah ada tapi hanya sebagian orang yang harus penyesuaian atau seperti apa itu Kang? Iya, baik. Jadi sebenarnya untuk pemadanan ini ya, kasus pemadanan wajib pajak waktu dulu bikin NPWP itu kan membuat database ya, mendaftarkan databasenya menggunakan nomor KTP ya, nomor KTP sekian-sekian, alamat sekian-sekian, maka mendapatkanlah NPWP sekian. Kalau zaman dulu kan begitu. Nah, seandainya data tersebut itu tidak ada perubahan atau sudah sesuai dengan data Dukcapil, tidak ada perubahan dan mohon maaf mungkin kan banyak kawan pajak yang KTP-nya mungkin lebih dari satu ya gitu ya. Nah itu yang mungkin menyulitkan untuk sistem mengidentifikasikan antara nomor NIK ini seharusnya NPWP yang sekian gitu. Nah perubahan di Cortex adalah di Cortex kan sekarang menggunakan NPWP 16 digit alias nomor KTP ya. Nomor KTP. Jadi yang digunakan adalah nomor KTP. Jadi nomor KTP itu sudah diaktifkan menjadi NPWP. Nah, database-nya sebenarnya adalah nomor NPWP yang lama 15 digit kan sudah didaftarkan menggunakan nomor KTP dan itu akan disinkronkan dengan data Dukcapil. Nah, jika itu sudah sinkron, namanya sama, alamatnya sama, terus tidak ada perubahan nama misalkan gitu, tidak ada yang berbeda gitu ya, maka akan tersinkronisasi secara sistem sebenarnya. Gitu ya. Jadi wajib pajak tidak perlu pemadanan secara manual. Sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Nah, diperlukan pemadanan secara manual seandainya itu tadi, misalkan KTP-nya 2 gitu ya, KTP-nya ada lebih dari 1, mungkin namanya ejaannya antara yang di KTP dengan NPWP yang lama itu berbeda. Nah, itu perlu pemadanan secara manual ya, diperlukan penyesuaian dan perubahan data, kurang lebih seperti itu. Tapi jika kondisi ideal yang tadi disebutkan, maka secara sinkron secara sistem, nah wajib pajak di Cortex itu sudah dikenali datanya ya, data yang dari 15 digit itu sesuai dengan nomor KTP sekian, maka dikenali di Cortex dengan NPWP 16 digit alias nomor KTP yang nomor sekian gitu. Berarti kawan pajak tinggal coba saja lupa kata sandi. Lupa kata sandi. Ketika nanti berhasil berarti dia sudah pemadanan gitu ya. Betul. Kalau ternyata belum berhasil ada kemungkinan belum melakukan pemadanan. Belum gitu, melakukan pemadanan atau itu tadi datanya mungkin ada yang berbeda secara sistem. Jadi harus dilakukan pemadanan secara manual. Gitu ya Kang Deddy. Nah kemudian misalnya nih Kang Deddy, kalau misalnya sudah memiliki akun DJP online, tapi ternyata belum pemadanan nih Kang Deddy. Belum pemadanan ya. Ya itu bisa tidak langsung dengan lupa kata sandi tadi Kang Deddy? Oke baik. Jadi kondisi kedua ini wajib pajak kan sudah punya DJP online sebenarnya. Cuman karena dia belum pemadanan yang dimana
datanya itu mungkin ada perbedaan ya. Jadi harus diperlukan pemadanan secara manual yang dilakukan sendiri di JP Online dan itu belum dilakukan. Maka ketika 1 Januari 2025 waktu pemadanan ke Cortex, waktu migrasi data ke Cortex itu datanya tidak terambil seluruhnya, Kang Iwan. Iya. Jadi kemungkinan besar tidak dikenali. Jadi ketika akan lupa password gitu ya, memasukkan nomor KTP, itu kemungkinan belum dikenali data-datanya. Jadi harus diaktifkan secara manual ke KPP. Gitu. Harus ada perubahan data dulu, perubahan data, baru nanti bisa diaktifkan melalui lupa kata sandi. Oh, jadi kalau yang sudah pemadanan dia bisa langsung lupa kata sandi. Tapi kalau yang ternyata belum pemadanan harus pemadanan dulu ya ke KPP. Iya betul, ke KPP. Betul. Nah kalau yang lupa kata sandi nih Kang Dedi, lupa kata sandi yang tadi yang kondisi ideal yang gampang. Kondisi ideal ya. Itu langkah-langkahnya seperti apa Kang Dedi? Oke, baik. Ini yang paling mudah kawan pajak ya. Jadi kondisi paling ideal ini yang pertama dilakukan adalah siapkan nomor KTP dulu ya ketika akan login. Jadi waktu kita buka cortexdjp.pajak.go.id ya ke halaman awal, nanti di situ kita tinggal klik yang lupa kata sandi. Klik lupa kata sandi ya. Karena akunnya sudah ada jadi tidak perlu aktivasi lagi. Oh iya. Ya, jadi langsung lupa kata sandi. Nanti di situ ada kolom ID pengguna. Ya. Ada ID pengguna, kita masukkan nomor KTP. Masukkan nomor KTP. Nomor KTP ya. betul. Tidak bisa lagi NPWP. NPWP yang lama kan sudah dipadankan ya. Ya dengan NPWP 16 digit. Jadi yang digunakan saat ini adalah nomor KTP yang 16 digit, betul. Nah, itulah nomor NPWP yang baru ya, 16 digit. Kita masukkan nomor NIK-nya. Kemudian ada 2 saluran untuk kita akan konfirmasi perubahan passwordnya. Ya. Kita akan jadi link untuk perubahan password itu akan dikirimkan melalui 2 saluran. Yang pertama email atau nomor telepon, gitu ya. Nah, tentu saja nomor telepon ataupun email itu adalah yang sudah terdaftar di database kami, gitu ya, yang ada di JP ya. Jadi kawan pajak dipastikan bahwa data email dan nomor telepon yang sudah terdaftar di DJP Online tersebut masih bisa dijangkau, masih bisa diakses, gitu, seperti itu ya. Jadi ketika memasukkan ID pengguna, kemudian misalkan nih kawan pajak memilih yang melalui email yang gratis ya, nah itu nanti klik emailnya atau surat elektronik, nanti di situ akan muncul nih clue-nya, clue email apa yang terdaftar di kami gitu ya. Nah itu tinggal kawan pajak cek, oh memang betul itu adalah email si kawan pajak sendiri, nah gitu ya, sudah bisa diakses begitu. Nah tinggal diketik ulang saja. Harus ketik ulang. Harus diketik ulang, dimasukkan. Itu hanya clue saja, nanti diketik ulang. Begitu pula dengan yang nomor telepon. Kalau misalkan memilih yang nomor telepon gitu ya. Tapi di sini kalau nomor telepon harus berbayar ya, harus punya pulsa. Harus punya pulsa. Betul. Ya. Pulsa ya, bukan pakai data ya. Ya pulsa, karena nanti akan memotong pulsanya. Oh. Nah, nanti di situ akan muncul angka nomor teleponnya yang bisa dicek, ada clue-nya ya. Jika itu memang sudah sesuai, memang milik wajib pajak sendiri dan bisa diakses, dipegang nomor teleponnya, tinggal diketik ulang lagi nomor teleponnya, seperti itu. Ketik ulang nomornya, kalau sudah masukkan captcha ya, centang pernyataan, lalu kirim. Ya, gitu. Dikirim. Nanti link untuk perubahan passwordnya itu akan dikirimkan ke saluran yang dipilih wajib pajak tadi. Gitu. Kalau ke email berarti masuknya ke email. Kalau pilihnya nomor telepon berarti masuknya ke SMS. Seperti itu. Baik. Tadi kawan pajak tinggal klik saja link itu ya? Iya betul, nanti kalau sudah terima notifikasinya email ataupun SMS, nanti kan ada link untuk perubahan kata sandi, tinggal diklik nanti menuju ke halaman website perubahan kata sandi. Ya, perubahan passwordnya, nanti wajib pajak
diminta untuk membuat password ya. Diminta untuk membuat password. Kriterianya adalah minimal 8 karakter ya, minimal 8 karakter, harus ada huruf besarnya, harus ada huruf kecil, harus ada angka, dan harus ada minimal 1 karakter khusus. Karakter khusus. Betul. Berarti ada huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian ada karakter khusus. Ya. Dan minimal 8 karakter. Minimal 8 karakter, betul. Berarti kalau saya boleh contohkan misalnya pajak 1, 2, 3 bintang gitu boleh ya? Bisa. P-nya besar gitu P-nya besar, terus 1, lainnya 2, 3, kecil, 1, 2, 3, terus pagar. Pagar. Bisa. Gitu. Ya gitu kawan pajak ya, dicoba ya nanti ya. Ya bisa. Nah tadi Kang Dedi kan sampaikan kalau kita kan ke laman Cortex. Betul. cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian di situ ada tulisan lupa kata sandi. Lupa kata sandi. Nah, kemudian kita klik gitu kan ya. Betul. Kita klik, kemudian kita ke halaman perubahan kata sandi. Perubahan kata sandi. Kita masukkan NIK kita. Ya. Setelah masuk, kita pilih antara gawai atau alamat surat elektronik gitu ya. Pilih antara itu. Ketika kita klik nanti akan muncul clue ya gitu ya, bintang-bintang. Petunjuk ya. Kalau misalnya sudah kita klik tapi kok petunjuk itu tidak muncul itu? Oh, tidak muncul. Itu kenapa kira-kira Kang Dedi ya? Oh ya, baik. Ada kondisi seperti itu kawan pajak ya. Jadi kita sudah memasukkan nomor NIK pada lupa kata sandi, terus kita klik email misalkan gitu kan. Clue-nya tidak muncul. Nah, itu kemungkinannya ada 2 ya. Yang pertama mungkin memang kawan pajak ini belum mengaktifkan DJP online. Belum mengaktifkan DJP online-nya. Belum mengaktifkan DJP online. Jadi akunnya belum aktif akun online-nya ya. Jadi datanya tidak dikenali. Oke. Seperti itu. Nah, kondisi kedua adalah belum pemadanan bisa juga. Sebenarnya sudah punya DJP online nih gitu ya. Kawan pajak sudah punya DJP online, cuman mungkin ada kondisi di mana harus pemadanan secara manual ya, dia harus dilakukan sendiri. Nah, di situ belum dilakukan. Jadi NIK yang muncul di Cortex, yang di database Cortex itu NIK-nya tidak dikenali datanya. Oh, tidak terhubung dengan NPWP. Betul, lama. Tidak terhubung dengan NPWP lama karena belum pemadanan. Jadi kita masukkan NIK tidak terbaca data kita yang lama ya. Betul. Oh iya, ada satu lagi. Kondisinya memang mungkin wajib pajak ini belum terdaftar. Oh gitu. Belum punya NPWP gitu ya. Kawan pajak ini memang belum punya NPWP, itu bisa juga tidak muncul. Baik Kang Dedi. Jadi langkah awal kita adalah pertama, pokoknya masuk ke cortexdjp.pajak.go.id, kemudian kita langsung coba lupa kata sandi saja ya. Ya, lupa kata sandi. Kalau kita ada clue-nya di situ, lupa kata sandi, kemudian kita masukkan NIK. Ya. Pas kita pilih surat elektronik ataupun nomor handphone kok ada clue-nya, ada bintang-bintang gitu ya. Kita tinggal ketik ulang. Iya, jika sesuai. Jika sesuai. Kalau ternyata tidak sesuai, berarti kita perlu datang ke KPP untuk update data email dan nomor teleponnya. Data email dan nomor telepon. Kalau ternyata tidak muncul, berarti tadi ada 3 kemungkinan tadi ya. 3 kemungkinannya, yang kemungkinan pertama adalah belum aktivasi DJP online-nya. Ya. Atau belum pemadanan. Atau yang ketiga adalah belum registrasi ya. Ya, belum sama sekali. Nah, kalau belum pemadanan kan tadi kita harus datang ke KPP untuk pemadanan. Betul. Kalau kita ternyata belum aktivasi nih Kang Dedi, belum aktivasi DJP online-nya, apakah kita bisa langsung aktivasi tanpa kita datang ke KPP? Jika kondisi seperti itu ya, nanti kawan pajak bisa coba cara untuk mengaktifkan secara online ya. Oh gitu. Kembali dulu ke halaman awal. Ke halaman Cortex DJP kembali. Ya, nanti di bawah lupa kata sandi itu ada namanya aktivasi akun wajib pajak. Aktivasi akun wajib pajak. Jadi ada menu itu ya. Ada menu itu. Kawan pajak bisa klik aktivasi akun wajib pajak ya, diklik. Nanti di situ akan ada halaman konfirmasi. Ya, data-data yang lama apakah sudah benar
Ya. Nah, caranya kawan pajak klik apakah sudah terdaftar, nanti pilih yang centang ya, sudah terdaftar. Centang yang sudah terdaftar. Berarti maaf Kang Didi, berarti kita dari awal kita ke Kortek DJP lagi, Ya, Kortek halaman DJP awal. .pajak.id, di situ ada beberapa pilihan termasuk tadi lupa kata sandi, terus aktivasi akun Ya. gitu ya, sama daftar Daftar kali di ya. sini. Daftar di sini. Ya, betul. Kita kalau kondisinya kita merasa sudah ber-NPWP, Ya, kita langsung klik saja yang aktivasi akun wajib pajak. Betul. Kita sudah ber-NPWP tapi pas lupa kata sandi, clue-nya tidak muncul gitu ya tadi Ya, ya. betul. Berarti kita langsung klik aktivasi akun. Aktivasi akun wajib pajak. Setelah klik aktivasi akun nanti muncul halaman aktivasi akun. Kemudian ada pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar begitu ya. Betul, ya. Kalau ada pertanyaan itu tinggal checklist gitu ya. Checklist sudah terdaftar Setelah gitu. Setelah itu nanti akan muncul kolom pengisian nomor KTP. nomor KTP. Nomor KTP ya, nanti NIK NIK. ya. Nah, kawan pajak tinggal masukkan nomor KTP-nya, NIK-nya, kemudian klik cari. Klik cari. Ya, nanti otomatis nama wajib pajak akan muncul di bawahnya. Oh, jadi kalau kita klik cari, kalau kita sudah terdaftar namanya langsung Muncul. muncul. Betul. Oke. Setelah itu Setelah itu nanti di bawahnya kita akan diminta untuk mengisi nomor telepon dan alamat email. nomor telepon Ya. dan alamat email. Betul. Oke. Nah, di situ kawan pajak harus ingat nih, waktu pertama daftar NPWP dulu nomor teleponnya berapa dan emailnya apa. Oh. Nah, itu. Iya. Nanti ketika diisi, jika sudah sesuai dengan database, itu akan tercentang warna hijau. Oh, jadi tadi NPWP cek namanya muncul, NIK maaf, namanya muncul, langsung tadi ada kolom lagi, kolom email, kita ketikkan email, Email, nanti kita pindah ke nomor HP, Nomor HP. emailnya otomatis tercentang hijau, centang gitu ya. hijau. Ya, betul. Kita masukkan lagi nomor HP, Centang hijau jika sesuai. terus kita pindah lagi kursornya tadi centang hijau lagi. Centang hijau, betul. Nanti Setelah itu, diminta untuk foto. Foto ya. Oke. Foto selfie ya. foto wajah. ya. Foto melalui device itu ya, foto wajah, nanti simpan, nanti kalau dikenali juga ada tulisannya. Berarti kita ada tombol semacam validasi atau? Validasi verifikasi fotonya. Oh, verifikasi foto. Betul. Jadi nanti masukkan email sudah betul, HP sudah betul, fotonya sudah fotonya klik verifikasi foto. Klik verifikasi foto, nanti jika sesuai nanti ada tulisannya terverifikasi. Oh, oke. Kemudian setelah itu Centang, pernyataan juga, kemudian kirim atau simpan. Gitu. Ini yang verifikasi foto nih Kang Didi ini. Ya. Dia menyandingkan dengan data Dukcapil juga ya? Sama ya. Sama ya. Dengan data Dukcapil ya, karena data nomor KTP kan ada fotonya tuh. Nomor KTP Dukcapil itu kan nomor KTP fotonya ini gitu ya, tanda-tanda ciri-cirinya gitu ya. Jadi nanti yang kita foto itu akan menyamakan dengan data Dukcapil. Oh iya, berarti kalau misal pas foto di Dukcapil tidak pakai kacamata ya sebaiknya jangan. Sebaiknya dibuka, iya betul. Gitu ya. Nanti akan biar dikenali lah ya, titik-titiknya yang dikenali. Oke. Nah setelah kita kirim nanti kemudian apa yang kita dapat Kang Didi? Nanti di situ kita akan menerima email ya. Konfirmasi email. Sudah menerima password sementara. Oh, oke. Password sementara yang mungkin agak rumit ya, karena kan melalui sistem ya passwordnya. Bisa digunakan, nanti bisa diganti passwordnya gitu. Oke. Atau bisa langsung tadi lupa kata sandi. Oh, jadi setelah kita aktivasi akun, kita dapat email sementara, password sementara. Kita bisa login dengan itu, Ya. atau kita bisa dengan cara yang tadi lupa kata sandi Betul, lagi ya. Jadi nanti kita tidak perlu entry password yang susah itu ya. Iya betul, langsung diganti saja gitu, karena datanya sudah dikenali di sistem Kortex. Oke, Kang Didi, berarti cukup mudah lah ya kawan pajak ya. Ya kalau kondisi ideal nanti kawan pajak mungkin satu step saja ya. Tapi kalau perlu aktivasi akun berarti harus 2 step yang harus dilakukan ya. Aktivasi akun dulu, baru lupa kata sandi. Betul. Oke, tapi
kedua-duanya tadi kalau ternyata belum pemadanan, kita tetap harus pemadanan dulu ke KPP. Betul, ya. Nah, kalau kondisi yang ketiga nih Kang Deddy, tombol yang ketiga ya, pilihan yang ketiga kan tadi di situ ada login mungkin kan kita belum bisa. Ada login, ada lupa kata sandi, ada aktivasi akun, terus yang ketiga ada daftar di sini. Daftar di sini, betul. Nah, itu kondisinya seperti apa Kang Deddy kalau yang daftar di sini? Betul. Ini kondisi terakhir yaitu daftar di sini ya. Daftar di sini itu seandainya nih kawan pajak belum memiliki NPWP ya. Belum memiliki sama NPWP. sekali nih belum daftar NPWP gitu ya. Baru usia mendapatkan pekerjaan gitu ya, atau baru pertama kali bekerja, belum punya NPWP, maka kawan pajak bisa klik daftar di sini. Daftar di sini nanti kawan pajak akan diminta data-data, memasukkan data-data termasuk nomor KTP, nama, nomor kakak ya, nama ibu kandung dan sebagainya. Basicnya adalah nomor data Dukcapil ya. Jadi di situ nanti adalah nomor KTP kita akan diaktifkan menjadi NPWP gitu ya. Oke. Jadi nanti kita seperti pendaftaran NPWP tapi melalui Cortex gitu. Betul, ya. Betul, ya seperti itu. Nah, misalnya Kang Deddy nih, ada beberapa kawan pajak yang kondisinya setelah daftar di sini kan merasa tidak punya NPWP. Oh iya. Kemudian daftar di sini, kok tiba-tiba ada keterangan NIK-nya ganda gitu. Oh, terduplikasi. Atau terduplikasi. Betul. Ya, itu ada, itu? Betul. Ada kondisi seperti itu. Jadi kawan pajak ini merasanya belum pernah daftar NPWP gitu ya. Iya, gitu belum pernah daftar NPWP. Ternyata mungkin dulu pernah didaftarkan oleh pemberi kerja misalkan gitu, di pekerjaan yang sebelumnya gitu ya. Didaftarkan, maka ketika akan memasukkan nomor KTP, nomor tersebut sudah dikenali sistem bahwa memiliki NPWP. Gitu. Nah, ya jika seperti itu maka wajib pajak bisa tinggal mengaktifkan akun wajib pajak tadi. Aktivasi akun. Betul. Ya, dicoba. Seandainya nomor telepon dan emailnya mengetahui ya, jika cocok gitu ya. Tapi kalau tidak cocok, tidak tahu sama sekali ya didaftarkan dulu apa gitu ya, maka wajib pajak harus ke KPP untuk perubahan data. Perubahan data. Betul, perubahan datanya, perubahan nomor telepon juga dan alamat emailnya. Oke, Kang Deddy. Jadi begitu ya kan pajak ya. Ada beberapa kondisi yang membuat perbedaan ya antara kawan pajak yang satu dengan kawan pajak yang lain ya. Jadi kalau defaultnya atau yang kondisi idealnya adalah yang itu tadi kawan pajak lupa kata sandi ya. Betul. Lupa kata sandi itu bagi kawan pajak yang memang sudah ber-NPWP, kemudian NIK-nya sudah padan dengan NPWP, kemudian sudah memiliki aktivasi akun DJP online gitu. Itu kondisi ideal. Tapi kemudian jika kawan pajak sudah ada NPWP-nya ini tapi belum bisa dengan lupa kata sandi, maka silakan dicoba dengan aktivasi akun ya. Aktivasi akun, setelah berhasil aktivasi akun baru ke lupa kata sandi. Nah, kalau ternyata kawan pajak juga aktivasi akun tidak bisa, silakan dicoba dengan daftar gitu ya. Di sini. Nah, kalau ketiga cara itu ternyata tidak bisa, silakan kawan pajak datang ke KPP ya. Kemungkinan untuk update data atau melakukan tadi ya pemadanan NIK. Wah, panjang ya. Tapi bisa disimpulkan beberapa step lah ya. Oke, walaupun panjang, nanti kawan pajak sesuai kondisinya aja. Kondisi kawan pajak seperti apa nanti disesuaikan. Kalau memang tidak bisa 3 step tadi, berarti kawan pajak harus ke KPP. Gitu. Oke, kawan pajak. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan, Kang? Mungkin kawan pajak harus segera ya ini, karena ini sudah bulan Desember ya. Sudah akhir tahun, segera diaktifkan saja akun Cortex-nya, karena kewajiban di awal tahun 2026 kan kawan pajak harus melaporkan SPT tahunan ya. Nah, sebelum itu sebaiknya tahun ini segera diaktifkan akun Cortex-nya
Ya, dan nanti ya sekalian dengan aktivasi kode otorisasi ya harus diaktifkan juga tahun ini agar nanti awal tahun kita sudah tinggal lapor saja. Tidak ada tanggungan, tidak ada step untuk aktivasi akun maupun permintaan kode otorisasi. Gitu. Untuk menghindari sistem yang mungkin crowded ya. Betul ya, nanti biar stepnya itu jangan aktivasi terus permintaan kode otorisasi baru lapor, nanti panjang banget di KPP ya. Jadi tinggal sekarang selesaikan sampai kode otorisasi, awal tahun tinggal lapor saja. Seperti itu. Baik kawan pajak, mari silakan kawan pajak yang belum melakukan aktivasi akun maupun permintaan kode otorisasi, silakan kawan pajak langsung melakukan aktivasi akun maupun permintaan kode otorisasi tersebut. Nah, semoga perbincangan kita kali ini menambah wawasan bagi kawan pajak semua, terutama dalam melakukan aktivasi akun Cortex. Betul sekali. Jalan-jalan bersama kekasih. Cakep. Tidak lupa membeli makanan. Artinya Kang Iwan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Stay tune terus di channel Kanwil DJP Jawa Barat 1. Terima kasih untuk narasumber dan juga kawan pajak sekalian. Jangan lupa mungkin kawan pajak yang ingin update terkait perpajakan khususnya di Kanwil Jawa Barat 1, silakan dapat follow Instagram Kanwil DJP Jawa Barat 1 di @pajakjabar1 ya untuk mendapatkan info terbaru seputar perpajakan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.